Shen Lao mengalami stagnasi energi yang parah. Sudah mendekati ajalnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat pergi ke keluarga Lin di Jiangnan, undang Lin Yan untuk muncul. Untuk mengobati Shen Lao. Guruku, Zhang Tianxi, pernah berkata, Lin Yan memiliki penampilan yang luar biasa. Harus ditutupi dengan kain mistis sampai usia 20 tahun. Jika tidak sebelum usia 20 tahun. Akan mati karena kecemburuan langit, dan keluarganya akan terkena kutukan langit. Besok adalah hari ia akan membuka kain penutupnya. Pada saat itu, ia akan menjadi master tertinggi di dunia, dan kutukan langit akan hilang dengan sendirinya. Sorot matanya yang dalam bisa menyembuhkan segala penyakit. Ayah. Ayah, kakak. Ayah, kakek. Ayah, bagaimana kabarmu, ayah? Ayah. Kakek. Ayah. Ya, keluarga Lin di Jiangnan. Cari Tuan Lin untuk menyelamatkan kakekku. Cepat. Seseorang. Nona. Cepat cari tahu identitas Tuan Lin. Baik. Ayah. Kakek. Tahanlah. Nona. Putra kedua keluarga Lin di Jiangnan, Lin Yan, berwajah sangat buruk. Hanya kalimat ini. Baik. Mengapa berbeda jauh dengan apa yang dikatakan Taoist Wang? Sangat berbeda. Nona. Jaringan langit dan bumi semuanya dikerahkan, hanya menemukan kalimat ini. Tapi anehnya, keluarga Lin 20 tahun yang lalu. Hanyalah keluarga Kessel yang tidak terkenal di Jiangnan. Sejak kelahiran Tuan Lin 20 tahun yang lalu. Keluarga Lin semakin berkembang, hanya dalam 20 tahun. Keluarga Lin telah menjadi keluarga terbesar di Jiangnan. Sampaikan perintah ini. Saya sendiri akan memimpin orang-orang. Cepat pergi ke keluarga Lin di Jiangnan, undang Tuan Lin dengan hormat. Untuk menyelamatkan kakekku. Baik. Perintah Nona, cepat pergi ke keluarga Lin di Jiangnan. Dengan hormat, undang Tuan Lin Yan ke Jindu. Baik. Ini bukan keluarga Lin kami. Anak kedua yang tidak bisa dilihat itu ya? Apa yang kamu lakukan diam-diam di sini? Ada apa? Lin Yan, topengmu ini sudah dipakai selama 20 tahun, bukan? Mungkin sudah menempel dengan kulit wajahmu. Benar-benar tidak tahu wajah seperti apa yang tersembunyi di balik topeng ini. Sial. Melihatmu saja sudah merusak moodku, benar-benar. Nona Lin Wei, penampilan anak kedua ini mungkin bahkan tidak sebanding dengan pengemis di jalan. Kata-kata Nona Lin Wei masih sopan. Menurutku, dia 3 bagian manusia, 7 bagian hantu. Kalau tidak, kenapa masih sembunyi-sembunyi, tidak berani bertemu orang? Semua tetangga tahu, keluarga Lin kami punya anak kedua yang tidak bisa dilihat, kalau sampai tersebar. Akan memelukin keluarga Lin kami. Penampilanku tidak ada hubungannya dengan kalian. Lin Yan, kamu makan dan minum dari keluarga Lin. Kenapa bilang tidak ada hubungannya dengan kami? Kalau bukan karena setelah kamu lahir, bisnis keluarga Lin kami tiba-tiba menjadi lebih baik. Kamu pikir kamu bisa hidup tenang sampai sekarang? Aku beritahu kamu, ini bukan karena kamu, tapi karena berkah leluhur keluarga Lin. Sudahlah, Nona Lin Wei. Besok adalah pesta ulang tahunnya yang ke-20. Menurut aturan keluarga, tidak peduli tampan atau jelek, harus masuk ke kuil leluhur untuk bertemu leluhur. Nanti topeng jeleknya itu harus dilepas juga. Sudah cukup belum? Jangan ganggu aku main catur. Jangan sok suci, besok kamu akan tahu akibatnya. Aku lahir terlalu tampan, sehingga menarik kutukan langit. Agar keluarga tidak terkena kutukan. Maka aku hidup dengan topeng selama 20 tahun. Cukup dengan melewati besok dengan tenang, kutukan akan hilang. Akhirnya aku bisa menunjukkan wajah asliku. Dia itu si jelek yang tidak bisa dilihat dari keluarga Lin, ya? Orang di belakangnya, bukan kepala keluarga Lin yang sebelumnya? Dengar-dengar 20 tahun lalu, entah karena apa, kepala keluarga Lin tiba-tiba menjadi bisu. Setelah itu selalu mengikuti orang yang bernama Lin Yan ini. Jadi Lin Yan ini, walaupun lahir sangat jelek, tapi kebutuhan hidupnya tidak kalah dengan anak-anak keluarga yang resmi. Ini bukan anak kedua kita yang tidak bisa dilihat, ya? Kenapa? Akhirnya mau keluar dari sudut untuk bertemu leluhur? Pakai topeng ini, apa takut menakutkan para leluhur? Lin Yan memasuki usia 20 tahun, masuk ke kuil untuk sembahyang leluhur. Kenapa kamu pakai topeng? Apa kamu mau tunjukkan ke leluhur wajahmu yang tidak pantas dilihat ini? Aturan keluarga hanya menyuruh sembahyang leluhur. Tidak bilang tidak boleh pakai topeng. Jangan bicara soal aturan hari ini di depan leluhur. Kalau kamu jantan, lepas topengmu. Aku ingin lihat apa yang tersembunyi di balik topengmu. Apakah manusia atau hantu? Topengku. Kalau orang asing sentuh, akan kena kutukan. Mau coba kalau tidak takut mati? Jangan menakut-nakuti, cuma jelek kan? Seluruh Jiangnan tahu,
kamu tidak pantas dilihat. Lin bisa seperti sekarang, itu karena aku dan ayah. Berjuang di luar, kamu apa sih? Makan dan minum dari keluarga. Kalau bukan karena kepala suku yang bisu ini, aku sudah usir kamu. Sudahlah, hari ini ulang tahun Lin Yan. Mari sembahyang leluhur dulu. Lapor. Kepala suku, ada telegram darurat dari keluarga Shen di Jindu. Itu keluarga Shen yang kaya raya itu? Benar. Keluarga Shen ingin mengundang Tuan Lin ke Jindu. Sekarang sedang dalam perjalanan, mari kita bersiap-siap. Kakak Lin Feng, ternyata reputasi baikmu. Sudah sampai ke Kyoto. Sekarang, keluarga Lin kita akan dekat dengan keluarga Shen. Menjadi keluarga terbesar di Jiangnan, tinggal menunggu waktu. Keluarga Shen sudah jelaskan, Tuan Lin yang mereka carry. Siapa ya? Tuan Lin pasti Lin Feng dong. Masa iya Lin Yan yang jelek ini? Ibu, keluarga Shen dari Jindu akan segera tiba. Kalau mereka ketakutan melihat si jelek ini, Kezan mereka terhadap kita pasti sangat buruk. Wei memang bijaksana, Lin Yan. Sebelum keluarga Shen datang, cepatlah. Kembali ke dalam, tanpa perintahku. Jangan killer. Bibi, aku juga bagian dari keluarga Lin, apalagi. Hari ini adalah pesta ulang tahunku, menyuruhku menghindar. Tidak pantas kan? Apa yang tidak pantas? Keluarga Shen dari Jindu kali ini sangat menghargai keluarga Lin kita. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Menyuruhmu bersembunyi juga untuk kebaikanmu. Jangan-jangan karena wajah jelekmu ini membuat keluarga Shen punya kesan buruk terhadap keluarga Lin kita. Siapa yang bertanggung jawab? Kamu sanggup tanggung jawab? Ibu Lin benar. Itu keluarga Shen dari Jindu. Siapa pun tak berani ambil risiko. Benar. Kalau sampai menyinggung keluarga Shen, keesokan harinya, keluarga Lin bisa diusir dari Jiangnan. Kalau aku juga tak berani bertaruh. Kamu yakin mau terus keras kepala? Bukan cari aku, bisa cari kamu? Benar? Jangan-jangan aku. Topengmu ini 20 tahun belum pernah dilepas. Kamu masih berani bilang keluarga Shen cari kamu? Topeng ini? Aku bisa lepas, takut kalian tak sanggup tanggung konsekuensinya. Bermain Sandawara. Hari ini, aku akan tunjukkan pada semua orang wajah aslimu. Wei, ini gebok panjang umur yang aku minta dari Master Changden. Untukmu. Kenapa bisa putus? Aku sudah bilang. Siapa yang berani sentuh topengku, akan kena kutukan langit. Ini hanya peringatan untukmu. Kalau berani melanggar lagi, nyawamu akan hilang. Bermain Sandawara. Kalau di sini tidak menyambutku, aku akan pergi. Tapi, nanti, jangan berlutut minta aku kembali. Mantan kepala keluarga Lin, ternyata memberi Lin Yan salam penghormatan tertinggi dari negara Yan. Benar seperti rumor, dulu kepala keluarga Lin yang terkenal. Tiahila, Sampang APA. Tunggu sampai aku dapat dukungan keluarga Shen. Jadi kepala keluarga Lin. Yang pertama aku usir adalah kamu. Dari situasinya, pasti keluarga Shen yang datang. Nona Shen, ini. Shenning, atas perintah kakek. Khusus datang untuk mengundang Tuan Lin Yan ke Jindu. Lin Yan. Nona Shen, Anda tidak salah? Saya ini. Penerus paling diandalkan di generasi keluarga Lin. Yang dicari keluarga Shen dari awal sampai akhir. Hanya Tuan Lin Yan. Nona Shen, jangan sampai tertipu olehnya. Dia itu pakai topeng lebih dari 20 tahun. Benar, bisa saja dia pembunuh. Siapa yang berani tidak hormat pada Tuan Lin Yan? Berarti musuh keluarga Shen. Di mana Tuan Lin Yan? Dia. Apa yang kamu cari darinya? Halaman dalam. Semua orang. Ikut saya ke halaman dalam. Mohon dengan hormat Tuan Lin Yan masuk ke Jin. Shenning dari keluarga Shen. Dengan hormat memohon Tuan Lin Yan keluar untuk menyelamatkan kakek saya. Kalian semua pulang saja, saya diperintahkan. Tidak bisa keluar dari pintu ini. Siapa yang berani memerintah Tuan Lin? Apakah itu Gubernur Provinsi Selatan? Paman saya? Saya akan pergi berdiskusi dengannya. Tidak perlu repot-repot. Ini perintah bibi saya. Tidak boleh keluar rumah. Kamu. Lin Yan,
karena Nona Shen ingin bertemu denganmu. Kamu keluar saja. Bibi yang terhormat, ini Lin Yan. Mana berani melanggar perintah Bibi? Bibi menyuruh saya tinggal di halaman dalam ini. Saya pasti tidak berani keluar rumah. Ibu, ngapain bicara panjang lebar dengan dia? Suruh saja orang menariknya keluar. Dia bisa apa? Lin Yan, karena kamu tidak mau menerima dengan baik, maka terima saja hukuman. Jangan salahkan saya, Lin Feng. Masuk dan tarik dia keluar. Kok Lin Feng. Kamu baik-baik saja? Kamu kepala suku yang bisu, berani menyentuh saya. Ayah saya adalah kepala suku saat ini, percaya tidak? Saya bisa mengusirmu dari keluarga Lin. Bagaimana keluarga Lin bisa menghasilkan orang seperti ini? Jika bukan karena dulu, saya melihat wajah surgawi Lin Yan. Dihukum oleh langit, sehingga saya tidak bisa bicara. Bagaimana mungkin menyerahkan posisi kepala suku, sudah 20 tahun. Saat Lin Yan mengungkapkan wajah surgawinya, itulah saat saya bisa bicara lagi. Saat itu, pasti akan mengusir semua orang hina ini dari keluarga Lin. Tuan Lin, bagaimana caranya agar Anda mau keluar? Ingin saya keluar? Suruh Lin Feng, Lin Wei, dan Bibi menghadap pintu halaman dalam. Membungkuk 3 kali. Lin Yan, kamu ingin ibu saya berlutut padamu? Mimpi kamu, Lin Yan? Saya bibimu, saya berlutut, kamu sanggup menerimanya. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak bisa saya tanggung. Tuan, keluarga Shen sudah datang. Keluarga Shen dari Jindu benar-benar datang, ini pasti. Yang datang adalah ahli waris resmi keluarga Shen. Nona Shen Neng. Terlihat keluarga Shen sangat menghargai keluarga Lin. Bahkan ahli waris keluarga Shen pun datang. Mungkinkah ini Feng? Cepat bawa saya untuk menyambut tamu. Saya tidak tahu kedatangan Nona Shen, maaf tidak menyambut. Mohon maaf. Paman, Anda tidak tahu Nona Shen ini. Kali ini datang untuk mengajak Lin Yan ke Jindu. Untuk mengobati Tuan Shen. Kapan Lin Yan ahli dalam pengobatan? Kalau Nona Shen menghargainya, maka cepat suruh dia keluar dan pergi dengan Nona Shen. Apa yang dia lakukan dengan lambat-lambat? Paman, Anda tidak tahu Lin Yan ini. Dia memaksa ibu saya untuk berlutut dan membengkak. Baru dia mau keluar. Dia siapa? Kalau bukan karena ada si bisu yang melindunginya, saya sudah mengusirnya dari keluarga Lin. Paman Lin, lebih baik jangan banyak bicara, kalau terlambat. Lin Yan menyelamatkan kakek saya. Keluarga Shen tidak bisa menanggungnya. Keluarga Lin juga tidak bisa menanggungnya. Nona Shen tenang, ada saya di sini. Hari ini biar dia merangkak juga harus sampai ke keluarga Shen. Lin Yan, saya beri kamu satu kesempatan. Apakah kamu mau keluar atau tidak? Membuat saya keluar tidak sulit. Suruh Lin Feng, Lin Wei, dan kamu membungkuk 3 kali ke pintu dalam. Kamu pikir saya akan membungkuk? Kamu bermimpi. Anak muda sombong, saya adalah orang tertua di keluarga Lin. Bagaimana bisa membungkuk ke anak muda? Paman Lin, bagaimana jika Gubernur Provinsi Selatan yang menyuruhmu membungkuk? Nona Shen, meskipun Anda adalah sepupu saya, Gubernur Provinsi Selatan datang untuk Lin Yan. Menyinggung keluarga Lin, dia juga harus berpikir 2 kali. Kecuali Gubernur Provinsi Selatan datang sendiri. Kalau payak, saya ingin membangkak ke Enmura. Ini benar-benar tidak mungkin Gubernur Provinsi Selatan datang. Yang mulia Gubernur, Anda datang ke rumah kami, ini kehormatan. Bagi keluarga Lin. Denyut nadi Tuan Shen sudah terhubung ke monitor di kantor Gubernur. Tuan Lin Yan, jika terlambat 1 saat, pataka milik Jenderal 9 Gerbang Jindu akan digantung di tembok selatan Sungai Yangtze. Gubernur, Tuan Lin Yan masih menunggu dengan tenang di dalam kamar. Saya, Gubernur Kincang, atas nama pusat, menyampaikan perintah. Dengan hormat meminta Tuan Lin Yan untuk pindah ke Jindu. Perintah militer Gubernur Qin, saya catat. Tapi hari ini, pintu ini harus dibuka oleh orang yang berhutang pada saya. Elder keluarga Lin, apakah Anda benar-benar tidak tahu? Siapa yang membuat keluarga Anda lancar selama 20 tahun ini? Pasti karena Lin Feng. Dia pantas? Gubernur, ini urusan keluarga kami, keluarga Lin. Urusan keluarga? Jika Tuan Lin keluar dari pintu ini hari ini, pajak perdagangan di selatan Sungai Yangtze bisa dikurangi 30%. Jika dia tidak mau, mulai besok, semua toko dan cap API keluarga Lin akan dibatakan. Governor,
Bagaimana Anda bisa percaya pada monster bertopeng itu? Yang menuduh keluarga Lin yang sah? Kurang ajar. Tuan Lin, apakah Anda benar-benar tidak menghargai wajah saya? Wajah, saling diberikan. Syarat saya. Dia tahu. Suruh dia sujud, atau Anda ingin saya yang sujud? Tuan Lin, mohon ampun. Saya buta mata. Mohon ampun, mohon ampun. Begitulah, Nona. APA? Paman tua benar-benar membuat keluarga Lin sujud pada Lin Yan. Benar, Nona. Lin Yan itu sangat jelek. Di keluarga Lin, makan minum gratis selama 20 tahun. Sekarang, beritahu keluarga Hu dan Wang, katakan pada mereka. Topeng Lin Yan sudah dibuka, wajahnya sangat jelek. Siapa yang bergaul dengan badut ini, keluarga akan dikutuk. Ya. Lin Yan ini benar-benar penopeng tidak tahu malu. Bagaimana paman tua dan kakak tidak bisa melihat ini? Saya tidak boleh membiarkannya merusak keluarga Shen. Benar, Nona. Jika Nona yang menyelamatkan tua Shen, posisi pewaris keluarga Shen pasti milik Nona. Kemakmuran keluarga Shen bergantung pada Nona. Lin Yan, Anda pasti tidak akan bertemu kakek saya. Karena Tuan Lin sudah keluar, saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Hormat pada Gubernur Selatan. Paman tua, hati-hati di jalan. Tuan Lin, mobil sudah siap. Masuk Jindu boleh, tapi saya punya syarat. Tuan muda, silakan bicara. Selama itu bisa dilakukan oleh keluarga Shen, pasti akan kami lakukan dengan sepenuh hati. Tunggu saya membuka penutup wajah, baru kita berangkat. Tuan Lin Yan, semuanya sudah siap. Saya ingin melihat wajahmu yang sudah ditutupi selama 20 tahun ini. Ada apa sebenarnya? Jangan-jangan kamu menggunakan sihir untuk menakut-nakuti orang. Paman benar, pasti karena dia terlalu jelek. Jadi dia sengaja menunda waktu. Nanti kalau penutup wajahnya dibuka dan ternyata jelek, lihat bagaimana kamu menghadapinya. Waktu baik tinggal setengah jam lagi, tidak apa menunggu sebentar. Saya adalah sesepuh keluarga Lin, seharusnya saya yang membuka penutup wajahmu, biar semua orang melihat. Apakah kamu benar-benar memiliki wajah yang luar biasa? Paman Lin, ini masalah besar. Lebih baik tunggu waktu yang tepat, biar Tuan Lin Yan sendiri yang membukanya. Kenapa? Apakah dia tidak berani saya sentuh? Saya pikir dia takut, hari ini penutup wajah ini. Pasti saya buka. Keras kepala, kena kutukan, itu salah sendiri. Jangan menakut-nakuti orang. Saya ingin melihat di mana kutukannya. Paman ketiga, kutukan itu. Paman, cepat bangun. Kutukan. Ini benar-benar kutukan. Cepat bawa Paman Lin ke rumah sakit untuk diobati. Lin Yan. Kamu yang menutupi wajahmu, jangan pikir keluarga Su akan menerimamu sebagai menantu. Jangan mendekat. Kenapa? Apakah keluarga Lin tidak ada orang lagi? Sampai mengirim orang bisu untuk menghalangi jalan. Saya Haryani datang untuk membatalkan pertunangan. Dulu kakek saya bodoh, sampai membuat perjanjian dengan almarhum ayahmu. Tentang pertunangan ini, katanya kamu akan menjadi anak emas keluarga Lin. Tapi lihatlah kamu, memakai penutup wajah ini, sembunyi selama 20 tahun. Siapa yang tidak tahu kamu adalah orang jelek yang tidak pantas dilihat. Surat petunangan ini hari ini akan saya tanda tangani. Sumeer yang akan saya nikahi. Pasti pria tercantik di negeri ini. Seperti kamu yang bahkan tidak berani menunjukkan wajah. Pantas saja Su bilang begitu. Orang jelek seperti ini memang pantas dibetakan pertunangannya. Su Meier benar-benar punya selera yang baik. Saya Lin Feng, bersedia menikahi Su Meier. Pasti tidak akan mengecewakan. Kamu pantas? Kamu. Nona Su, jangan lancang pada Tuan Lin Yan. Nona Shen, kenapa mesti membelanya? Nanti saat dia buka cadar ini, kalau benar seperti katamu, tampan, aku Su Meier akan langsung sujud minta maaf. Tapi kalau jelek, dia harus rela. Tanda tangani surat pemutusan tunangan. Bersumpah,
Tak boleh ganggu keluarga Hu selamanya. Nona Su. Jangan bicara terlalu sombong. Tidak lihat Paman Lin sudah kena hukum langit? Sekarang hampir tewas? Hukum langit? Omong kosong. Cuma bisa bohongi anak 3 tahun. Jelas itu adalah kuil Lin Anda. Sudah tua dan rusak. Malah bilang hukum langit. Kalian pantas? Berani suruh Peter sambar aku? Suara apa itu? Ini suara warga di luar yang lagi. Nyalakan petasan, jelas suara petasan. Kenapa? Takut tanda tangan? Jangan-jangan kamu sendiri juga merasa jelek banget? Yakin mau taruhan? Tentu saja. Aku mau lihat, di balik cadarmu ini, ada wajah setan seperti apa? Nona Su, jangan salah langkah. Keluarga Su mau musuhi keluarga Shen? Nona Shen tak perlu khawatir. Aku cuma menyelesaikan urusan lama. Lin Yan, kasih kesempatan sekali lagi, tanda tangan atau tidak? Kumatusuk kon pada, takut APA? Nona, rambutmu. Ini, kok bisa? Sudah kukatakan, konsekuensi ditanggung sendiri. Kamu nilai orang dari rupa, terlalu keras kepala, sekarang rambut putus tusuk konde patah. Ini peringatan langit, masih belum sadar? Nona, dia bicara menyesatkan. Keluarga Su di negara Yan. Termasuk keluarga terpandang. Mana takut dengan trik recehmu? Tanganku? Nona. Murka langit sudah tampak. Kalau belum berhenti, mungkin bukan cuma rambut putus tusuk konde patah lagi. Aku tak percaya ini. Hari ini tenenggan pasti kubatakan. Siapa tahu di balik cadarmu ini, ada apa? Because luka jelek, aku Sumair. Bahkan jika tidak menikah seumur hidup, pasti tidak akan menikahi si jelek sepertimu. Dulu keluarga Su yang melamar duluan, sekarang malah ingkar janji. Tidak takut merusak reputasi keluarga? Reputasi? Dibandingkan menikahi monster, reputasi itu apa? Kalian semua lihat, Lin Yan ini. Sudah pakai masker 20 tahun, pasti jelek sampai tidak berani tunjuk muka. Nanti saat dia buka maskernya, kalau mukanya lumayan, aku Sumair akan menghancurkan wajahku di tempat. Tapi kalau dia jelek, dia harus berlutut. Minta aku tarik kembali surat pemutusan tunangan. Nona Su benar. Harusnya dia disuruh berlutut. Iya, minta maaf pada Nona Su. Hancurkan wajah tidak perlu, lagi pula tanah negara Yan. Tidak boleh dinodai oleh orang buta dan bodoh. Tapi soal berlutut yang kamu bilang tadi, mungkin berguna. Tapi yang berlutut. Memang, makin tidak berguna pria, makin keras mulutnya. Reaksimu hari ini justru membuktikan betapa benar pilihanku. Pernikahan adalah ayahmu yang meminta keluarga Lin untuk menetapkan. Sekarang menyesal, seharusnya ayahmu yang datang sendiri. Jangan-jangan kamu tidak berani kasih tahu, diam-diam kabur? Maka sebab dan akibat yang disebabkan oleh ini, saya khawatir keluarga Su tidak mampu membelinya. Menyuruh ayahku datang? Mimpi. Mau putus tunangan, tapi bukan sekarang. Apa maksudmu? Setelah aku buka masker, kalau kamu masih merasa aku tidak layak, surat pemutusan tunangan akan kucap sendiri untukmu. Kalau nanti kamu menyesal, maka keluarga Su harus. Seluruh keluarga datang ke sini. Memberi aku 3 kali koutou untuk urusan hari ini. Baik, aku setuju. Tapi nanti kalau mukamu jelek, aku tidak hanya akan putus tunangan. Tapi juga mau keluargamu Lin minta maaf pada keluarga Su. Kepala rumah tangga, ambil gunting. Meyer, siapa yang suruh kamu berbuat gitu di sini? Kakek, mereka menggangguku. Lin Yan ini sudah pakai topeng 20 tahun. Jelas-jelas jelek, dia masih berani memaksa cucumu putus tunangan. Mutiara keluarga Su. Mau dikendalikan oleh anak sembunyi-sembunyi sepertimu? Anggota keluarga Lin dengarkan. Anakku dulu ingat pertemanan lama, jadi menikahi keluarga Lin. Sekarang ternyata salah,
Barang yang tidak berani. Tunjukkan wajah asli ini, layak dapat cucu perempuan keluarga Su? Sulau benar, monster jelek seperti ini. Sama sekali tidak pantas untuk Nona Su. Bocah, aku tidak peduli siapa ayahmu dulu. Hari ini pernikahan ini harus dibatalkan, jika kamu tahu diri. Lepaskan sendiri penutup wajahmu, biarkan semua orang melihat keburukan yang kamu sembunyikan selama 20 tahun ini. Lalu berlutut di depan cucuku, dan sujud 3 kali. Baru aku akan memaafkanmu, kalau tidak, keluarga Su pasti akan membuat keluarga Lin hilang dari Jiangnan selamanya. Sulau adalah orang yang dihormati Dian Kuo. Mengapa harus mempersulit urusan anak muda seperti ini? Pangeran Lin Yan memiliki status khusus, tolong. Jangan terlalu memaksanya. Nona Shen, kakekmu saja harus menghormatiku. Di sini bukan tempatmu untuk bicara. Aku ingin melihat monster yang memakai topeng selama 20 tahun ini. Sebenarnya punya kemampuan apa, sampai keluarga Shen begitu menghargainya. Kakek, Anda datang tepat waktu, Lin Yan ini. Bilang nanti dia akan membuka penutup wajahnya, kalau aku masih berani membatalkan pernikahan. Baru dia mau menandatangani, kalau tidak, dia akan meminta keluarga Su untuk meminta maaf seluruh keluarga. Bicara besar sekali, keluarga Su sudah berdiri Dian Kuo selama 100 tahun. Belum pernah mendapat ancaman seperti ini. Orang, lepas penutup wajahnya. Biar aku lihat. Seperti apa monster jelek yang berani begitu sombong. Penjaga keluarga Su berani berbuat onar di keluarga Lin. Apakah kalian pikir keluarga Lin tidak punya orang? Si orang Baisu juga berani menggelanjaku. Lin Yan. Kalau kamu masih punya nyali, lepas sendiri penutup wajahmu. Jangan bersembunyi di belakang orang cacat, seperti kura-kura. Sulau adalah orang yang dihormati. Mengapa harus seperti anak muda? Waktunya belum tiba, memaksa melihat takdir hanya akan membawa bencana. Jangan coba-coba membodohi aku dengan omong kosong, aku rasa kamu hanya takut. Keluarga Su hari ini berani mengatakan, kalau kamu melepas penutup wajahmu, kalau jelek, tidak hanya pernikahan dibatalkan, tapi juga harus menjadi budak cucuku selama 20 tahun. Kalau tampan, maka kamu harus menikah masuk ke keluarga Su. Dan tidak boleh meninggalkan keluarga Su selamanya. Agar kamu tidak bisa menggunakan wajahmu untuk menipu di luar. Benar? Kenapa? Tidak berani menjawab. Aku rasa di balik penutup wajahmu ini, pasti ada wajah setan yang tidak pantas dilihat. Sulau, mengapa harus keras kepala? Baru saja kamu lihat nasib Paman Lin. Memaksa melihat takdir hanya akan membawa bencana. Hanya akan menuai hasil buruk sendiri. Jangan genakan takdir untuk menekat nakuti orang tua ini. Orang tua itu sial sendiri, bukan takdir. Sama sekali tidak ada hubungannya. Keluarga Su telah berdiri Dian selama 100 tahun. Badai apapun sudah pernah kami alami. Masih takut dengan trik hantu-hantuanmu? Kakek benar, dia hanya berusaha membingungkan orang. Ingin menutupi wajah buruknya. Hari ini aku akan membuka penutup malumu. Lihat siapa sebenarnya dirimu. Sulau, jangan sentuh penutup wajah Lin Yan. Ini masalah serius, jangan dipaksakan. Mingger. Orang tua ini bertindak. Tidak perlu anak muda seperti kamu ikut campur, Sulau. Harap pikir dulu sebelum bertindak, jangan gegabah. Bisa membuat keluarga Su hancur lebur. Aku ingin melihat, apakah si jelek ini yang akan menghancurkan keluarga Su. Atau aku yang akan membuka topengnya hari ini. Keras kepala. Takdir, semua itu hanya untuk menakut-nakuti orang. Paman Lin, dia sial sendiri. Sulau. Membuka sedikit saja sudah melampaui batas, mundurlah. Akibatnya tidak bisa dibayangkan. Akibat. Apa akibatnya? K-Cat? Tuan. K-Cat? Kamu yang membunuh kakekku. Keluarga Lin Bajutalisik. Bahkan meracuni teh. Hukum alam jelas,
yang tidak mau mendengar akan celaka sendiri. Benar-benar ada balasan. Nona Su, terimalah bela sungkawa. Sulau memaksa melihat rahasia langit. Ini akibatnya sendiri. Kek, Seseorang. Cepat bawa Sulau ke rumah sakit. Meyer. Ada APA? siapa yang berani mengganggu kalian, kakak Jingming? Kek kini. Ini Linian yang memakai penutup wajah. Dia berlagak hantu, bicara tentang takdir, membunuh kakekku. Masih belum sadar juga. Pakai masker, kau jelek sampai tidak berani menampakkan wajah. Seperti kau ini pantas membuat Meyer menderita? Boka, kau berani membunuh Sulau. Berani sekali kau. Di negara ini, kecantikan adalah kekuatan. Lihat wajah tampanku ini. Kemana-mana selalu jadi pusat perhatian. Lihat kau, sembunyi-sembunyi selama 20 tahun, mungkin jelek sampai ibu kau sendiri tidak mengenalimu. Bukan urusanmu. Masih berani membantah. Kau tidak tahu betapa hebatnya keluarga Wang di Jindu. Hari ini urusan Sulau, kau harus memberikan penjelasan. Entah, potong satu jari sebagai permintaan maaf. Atau lepaskan maskermu sekarang. Biarkan semua orang melihat wajah burukmu yang sebenarnya. Lalu, berlutut di depan Meyer, ketuk kepala 100 kali. Tuan Wang. Masalah ini ada alasan lain, Sulau memaksa mengintip takdir. Makanya, Shening Jangon Iga Camper, APA Takter APA Hukuman. Menurutku ini cuma kecelakaan. Aula leluhur sudah tua dan rusak, layar roboh dan menimpa orang sampai mati. Apa hubungannya dengan si pemakai masker yang tidak berguna ini? Menurutku dia cuma ingin memanfaatkan kecelakaan, berpura-pura jadi hantu. Untuk menutupi keburukannya. Kakak Jingming benar. Jakuma Penapel. Kau, yakin ingin ikut campur? Apa yang bisa kau lakukan jika ikut campur? Apa kau bisa membuatku disambar petir? Kuberitahu, orang tampan, dua pun memberi sedikit muka. Ayo, kalau berani suruh petir menyambarku. Bermain sandiwara, cuma trik kecil ini, mau menakut-nakutiku. Cepat lakukan apa yang kukatakan, kalau tidak, aku akan menggunakan semua sumber daya keluarga Wang. Membuatmu dan keluarga Linmu yang menyedihkan ini hilang dari negara ini. Lihat kan? Bahkan dewa pun memihak wajah tampanku. Apa hukuman? Cuma omong kosong untuk menipu orang. Sudah kukatakan dia cuma berpura-pura jadi hantu. Kakak Jingming begitu tampan. Dewa pasti tidak tega menyambarnya. Sudah kuduga. Bocah ini cuma penipu. Paman Lin dan Sulau semuanya kecelakaan. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia, hukuman itu semua bohong. Mungkin benar cuma sandiwara, tadi suara petir berhenti terlalu kebetulan. Aku rasa ini cuma 2 kecelakaan, dibuat-buat aja. Sekarang ketahuan sama Tuan Wang kan? 20 tahun, pakai topeng. Mungkin jeleknya nggak bisa dilihat orang. Nona Shen, cepat berhenti ngeyel. Anak ini cuma penipu. Keluarga Lin udah ditipu sama dia selama 20 tahun. Hei bocah. Sekarang takut ya? Tadi kan lo berani banget, gue kasih tahu. Penampilan itu raja. Kayak gue ini, cowok ganteng top, emang pantas dapat perlakuan istimewa. Lo yang jelek kayak gitu. Cuma pantas hidup sengsara di selokan. Tuan Lin. Ini. Kalian kok bisa lupa tadi? Nasib Paman Lin dan Pak Su masih jelas diingatan. Tuan Wang cuma beruntung gawa. Apa sih? Bagus, hancurin topengnya. Bener kata lo. Harusnya biarkan wajah jeleknya itu terlihat sama semua orang. Bener. Jangan biarkan orang lain tertipu. Bener. Sembunyi-sembunyi 20 tahun. Udah saatnya buat orang lihat. Gue pengen lihat, kayak apa sih jeleknya. Berani bikin onar di negeri penampilan. Tuan Wang, jangan. Tuan Wang, jangan sekali-kali. Tian Si Sang pernah bilang, dalam 20 tahun.
Jangan paksa buka kain penutup wajah tuan muda, sekarang masih setengah jam lagi. Bukan, cuma kain penutup doang. Emang dikira harta karun apa? Kalian yakin? Mau maksa gue? Maksa lo kenapa? Apa lo? Mau bunuh kita semua? Kalau tahu diri, lepas sendiri, nunggu kita yang bongkar. Lo bakal susah. Gue tanya terakhir kali. Lepas sendiri atau gue yang bongkar? Oke, gue lepas. Gue kira ada wajah cantik luar biasa. Masih ada cadangan. Tutup mata ngapain? Apa? Mata lo kayak hantu, makanya nggak berani buka. Dia emang gak berani buka mata. Pasti jelek matanya. Mungkin juling, atau buta sebelah. Lihat, dia cuma penipu, pakai topeng. 20 tahun lebih sembunyi-sembunyi. Pada akhirnya masih berusaha menutupi kesalahan. Kalau berani, buka matamu. Kau tidak berani membukanya. Bukannya jelek, menutupi mata bukanlah cara untuk membuka topeng. Dia sedang mempermainkan kita. Menurutku, mata adalah kuncinya. Mungkin saja ada sesuatu yang tidak pantas dilihat. Benar, Wang Gongzi benar. Kalau memang mampu, tunjukkan seluruh wajahmu. Semua tenanglah. Mata Lin. Zhang Tianxi pernah memberi perintah khusus. Tunggu setengah jam lagi, saat matahari dan bulan bertemu, baru boleh membuka mata. Jian Gong berlagak misterius di sini. Kalau memang berani, buka matamu. Kalau tidak, berlutut dan sujud. Kau yakin ingin terus membangkang? Siapa yang berani melanggar perintah Zhang Tianxi? Langkahi saja tubuhku. Pergi sana. Ada urusan apa denganmu? Kau hanya seorang bisu. Menjadi pentingnya penampilan. Wang Jingming, jangan keterlaluan. Shen, jangan terlalu memihak orang lain. Tunggu sampai dia membuka mata jeleknya. Lihat bagaimana kau masih bisa melindunginya. Semua, apakah kita harus memintanya membuka mata? Ya. Buka, buka matamu, buka matamu, buka. Pasti matanya jelek sampai tidak bisa dilihat. Kalau tidak, kenapa tidak berani membuka mata? Benar, menurutku, kau hanya bermata satu. Kalau kalian sangat ingin melihat. Baiklah, tapi aku takut kalian tidak bisa menerimanya. Berlagak misterius, hanya setengah wajah yang bagus. Apa gunanya? Kalau memang berani, buka matamu sekarang. Kalau tidak mampu, pergi dari keluarga Lin. Kau terlalu lambat, apa kau pria sejati? Kau tidak bisa. Benarkah kau punya mata hantu? Dengarkan. Keluarga sendiri tidak membela kau, masih memakai Wang Daoshi sebagai tameng. Apakah kau takut, jika membuka mata, sisa harga diri terakhirmu akan hilang? Kakekku tidak boleh mati sia-sia. Kalau matamu jelek, kau adalah pembunuhnya. Aku akan membuatnya membayar nyawa kakekku. Buka matanya, suruh dia membayar nyawa kakekku, cepat. Piut dia membayar nyawa. Hari ini, aku akan melihat apa yang tersembunyi di balik matamu. Lin Wei, jangan gegabah. Kau harus membuka. Keluarga Lin kita semua akan mati karena kutukan langit. Makhluk jelek, saat kematianmu telah tiba. Pergi sana. Ibu, kenapa ibu? Nona, itu tangan nyonya. Tidak terkendali, menusuk dirinya sendiri. Ini, apa yang terjadi? Sudah kukatakan, siapa yang berani melihat wajah langit, pasti akan terkena balasannya. Ini hanya permulaan. Tuan Wang, ada masalah buruh. APA. Kamu bilang seluruh keluarga Wang keracunan. Dan tidak bisa mengetahui jenis racunnya. Kakak Jingming, kamu lihat kan? Dia membunuh lagi, cepat bunuh dia. Balas dendam untuk kita. Jangan sembarangan. Ini sangat aneh. Mungkin benar-benar. Siapa yang bilang hukuman langit itu palsu? Siapa yang bilang dia? Orang jelek yang berpura-pura, sekarang tahu takut. Wang Jingming, kamu cuma penggejut. Diam kamu. Keluarga Su hampir hancur. Masih merasa diri sebagai putri bangsawan. Aku beritahu, kalau bukan karena kamu agak cantik.
Siapa yang mau menemani kamu gila-gilaan? Kamu sampah, aku lihat kamu bukan. Takut hukuman langit. Kamu takut dia lebih tampan dari kamu. Statusmu sebagai pria tercantik Dian Kuo terancam. Dengan keadaan gila seperti sekarang, bahkan tidak pantas mengangkat sepatuku. Masih ingin aku membalas dendam untukmu. Lagi pula, urusan keluarga su. Apa hubungannya dengan keluarga Wang? Karena kamu, keluarga Wang hampir hancur. Tuan Lin, aku tahu salah. Aku rela masuk neraka lapis 18. Kembalikan kesehatan keluarga Wang. Sudah terlambat. Kamu, Pengkhianat Castle. Kakekku benar-benar buta, sampai memilih kamu. Lebih baik kakekmu tidak mengenal wajah langit. Kalau tahu diri, cepat pergi, jangan mengganggu di sini. Kamu wanita gila. Cepat pergi. Benar-benar drama yang menarik. Satu ingin memakai tangan orang lain untuk membunuh. Satu ingin menjaga muka. Sayangnya, mereka hanya badut belaka. Waktunya hampir tiba. Satu ingin memakai tangan orang lain untuk membunuh. Satu ingin menjaga muka. Sayangnya, mereka hanya badut belaka. Waktunya hampir tiba. Tunggu sebentar, Lin Yan akan membuka mata. Benar-benar membuka wajah langit, aku bisa pulihkan suaraku. Nona Shen, ada telepon darurat dari rumah. Tuan Shen sudah tidak kuat lagi. Apa? Kakek sudah tidak kuat lagi. Tuan Lin, kumohon segera ikut saya ke Jin. Kakek saya. Dia sudah tidak kuat lagi. Waktunya belum tiba. Mata sementara tidak boleh terlihat. Tidak apa-apa. Asalkan Anda mau ikut saya ke Jin, pakai penutup wajah juga tidak masalah. Kumohon, Tuan Lin. Siapkan mobil. Baik, mobil sudah ada di luar. Segera mulai rombongan, kecepatan tercepat menuju Jin. Baik. Ini, untuk apa dia dipanggil? Jah. Kamu tinggal di sini. Setelah saya selesaikan urusan keluarga Shen, saya akan menyembuhkan penyakit bisumu. Ya. Lin Yan, kamu tidak boleh pergi. Kamu belum membatalkan perjanjian dengan saya. Kamu belum meminta maaf kepada keluarga Su, kakek saya. Karena kamu masih ingin membatalkan pertunangan, hari ini saya akan mengabulkannya. Kakek? Saya yang salah. TAPI. Meskipun saya harus mengorbankan seluruh keluarga, saya akan membalas dendam untukmu. Tuan Lin, Anda istirahat di sini dulu. Saya akan memberitahu keluarga. Kamu adalah Lin Yan dari Jiangnan? Ya, Saya pikir siapa, ternyata. Orang yang tidak berani menunjukkan wajah, pengecut. Kakek saya siapa? Mana mungkin orang seperti kamu? Yang sembunyi-sembunyi ini bisa menyelamatkannya. Benar, Nona kedua. Anak ini menutup mata di siang hari. Pasti penipu dari mana? Kakak saya juga sudah terkena tipu muslihatmu. Sampai-sampai demi kamu, seluruh keluarga menunggu. Ketahuilah, keluarga Shen tidak memelihara pengangguran, apalagi penipu. Kalau tahu diri, pergi sendiri. Kalau tidak, saya akan menyuruh bodyguard melemparmu ke jalan untuk dimakan anjing. Tuan Shen sakit parah, kamu sebagai cucunya. Tidak hanya tidak memikirkan cara menyelamatkannya, tapi juga di sini menekan orang. Kakek saya sudah tertipu oleh penipu seperti kamu. Apa bisa menyembuhkan penyakit, menurut saya? Kamu hanya ingin menggunakan alasan pengobatan. Mau memanfaatkan keluarga Shen kami. Kalau kamu punya kemampuan, buka saja penutup malu ini, biar aku lihat. Seberapa cantiknya kamu sebenarnya. Kalau memang cantik, mungkin aku bisa membiarkanmu tinggal sebentar lagi. Kalau jelek, Nona. Wajahku, kakakmu yang memohon padaku. Ayahmu pun belum tentu berhak melihatnya. Kamu tidak layak. Nona. Kamu berani memegangku? Panggil orang, usir anak muda ini. Keluar. Ya,
Siapa yang berani menyentuh Tuan Lin, bahkan jari pun tidak. Kakek. Lihatlah dia, tidak hanya menipumu bisa menyelamatkan kakek, bahkan berani menyentuhku. Orang seperti ini, untuk apa kamu pertahankan? Tuan Lin, maafkan adikku yang dimanja dan tidak tahu sopan santun. Jangan diambil hati. Buat dia tenang, kalau tidak, nyawa Shen tua. Aku belum tentu bisa menjaganya. Penipu, kamu hanya penipu yang mencari makan, sampah. Kakek, kalau ada apa-apa, aku yang pertama akan menguliti kamu. Kata Nona kedua benar, orang yang sembunyi-sembunyi seperti ini bisa jadi dukun jalanan. Kamu baik-baik saja. Kamu pakai ilmu sihir apa? Shen Yu, kamu gila. Jangan halangi aku harus membuat sampah ini tahu. Keluarga Shen kami tidak mudah diusik. Sepertinya, keluarga Shen tidak menginginkan nyawa Shen tua lagi. Mengancam dengan kakekku, kalau berani, buka saja penutup wajahmu. Biarkan aku lihat, seperti apa wajah setanmu. Parenti. Anak durhaka. Kamu memukulku. Benda tidak tahu hidup mati. Kakekmu di dalam hampir mati. Tapi kamu di sini, menyentuh orang yang menyelamatkan nyawa. Kamu ingin membuat keluarga Shen kami punah? Ayah, dia hanya penipu, mana ada orang yang menutup mata bisa menyelamatkan nyawa. Kamu. Aku buat kamu keras kepala, aku buat kamu tidak tahu baik buruk, aku. Ayah, King Yu tahu salah, jangan pukul dia. Pergi, kamu juga lalai, kalau bukan karena kamu memanjakan. Dia bisa berani seperti ini? Bagaimana aku bisa membesarkan anak buta hati seperti kamu? Tuan Lin adalah Taoist Wang, yang secara pribadi merekomendasikan orang penting, kapan kamu bisa berkata-kata di sini. Hari ini, aku akan mematahkan kakimu yang seperti anjing. Saya akan membuatmu ingat apa itu aturan. Tuan Shen. Tuan Lin, ada yang bisa saya bantu? Mengobati penyakit adalah yang utama. Seseorang. Bawa dia keluar. Kunci di gudang kayu, tanpa perintah saya. Siapapun tidak boleh mengeluarkannya. Nona. Kamu akan menyesal, dia adalah seorang penipu. Maafkan anak saya, Tuan Lin, dia terlalu dimanja. Saya, Shen. Menggantikannya meminta maaf kepada Anda. Tunjukkan jalan. Silakan. Tuan Lin, ke sini. Ayah saya menunggu Anda di dalam. Ayah, King Yu tahu dia salah. Dia lemah sejak kecil, jangan kunci dia. Tunggu sampai kakekmu bangun, kakekmu. Jika ada sesuatu yang terjadi, biarkan dia tinggal di gudang kayu seumur hidup. Tuan Lin, Anda lihat. Waktunya belum tiba. Tuan Lin, baru saja ada telepon darurat dari rumah. Kakek dia. Dia paling banyak hanya punya setengah jam lagi. Waktu yang saya katakan. Bukan waktu kematiannya. Tuan Lin, keluarga kami, Shen, sudah mengerahkan begitu banyak tenaga dan sumber daya untuk meminta Anda keluar. Sampai sekarang, Anda hanya bilang waktunya belum tiba, kakek. Berbaring di tempat tidur, nyawanya di ujung tanduk, Anda bukan sedang bercanda dengan nyawa orang, kan? Saya pikir dia sama sekali tidak bisa mengobati. Seorang anak muda yang menutupi wajahnya. Mengapa keluarga kami, Shen, harus memujanya seperti dewa? Saya pikir dia adalah penipu yang dicari oleh Taoist Wang. Omong kosong. Jangan tidak sopan kepada Tuan Shen. Tidak sopan. Tunggu sebentar, sampai kakek menghembuskan napas terakhir. Keluarga Lin semuanya harus ikut mati, baru bicara tentang sopan santun. Lin Yan, saya katakan di sini, jika hari ini tidak bisa menyelamatkan kakek, jangan berpikir untuk meninggalkan rumah kami. Tidak mungkin. Anda yakin ingin memaksa saya bertindak lebih awal? Tuan Lin, mohon. Jangan pedulikan waktu, selamatkan kakek saya dulu. Tuan Lin, asalkan bisa menyelamatkan nyawa ayah saya. Keluarga saya, Shen, bersedia membayar harga apapun. Bahkan mengorbankan. Umur 10 tahun. Melawan takdir, pasti ada balasannya. Tapi melihat keluarga Shen. Karena ketulusanmu. Aku bisa membuat pengecualian. Sepertinya, Tuhan juga tidak mengizinkan. Aku bilang dia penipu, sekarang ketahuan kan. Lihat dia tidak berani menyentuh kakek, ayo. Tangkap si penipu ini, tunggu kakek meninggal.
Buat dia ikut dikuburkan. Siapa yang berani? Jika ayahku ada apa-apa, aku yang akan menuntut kalian. Tidak perlu. Waktunya tiba, akan sembuh sendiri. Sebelum itu, siapa yang berisik, jangan salahkan aku. Tuan sudah tidak bernafas. Kamu, brengsek. Ayo. Seret si penipu ini, bawa keluar dan penggal. Untuk dikuburkan bersama kakek. Kakak, reputasimu ternoda oleh anak muda bertopeng ini. Kakak, tidak mungkin. Kakek. Kakek masih punya setengah jam lagi. Tuan Lin. Ayahku. Waktunya tiba. Wajah surga muncul, semua kejahatan lenyap. Tulang kering menjadi daging, membalikan yin dan yang. Ningya. Kakek. Tuan Shen, darah beku ayahmu sudah bersih, istirahat 3 hari. Bisa turun dari tempat tidur. Terima kasih atas pertolongan Tuan Lin. Keluarga Shen bersedia memberikan separuh harta kami. Tuan Lin, terima kasih. Anda benar-benar dewa penyelamat. Lin Yan, kamu membunuh kakekku. Hari ini aku membawa seluruh keluarga Su untuk menuntut nyawamu. Jika tidak menyerahkan kepalamu, aku akan menghancurkan rumah Shen ini. Membuatmu dan keluarga Shen ikut dikuburkan. Tuan. Su Mei'er dari keluarga Su di depan halaman bambu. Mereka meminta kami menyerahkan Tuan Lin, keluarga Su yang kecil ini. Sahabat Lin, aku hanya perlu satu kalimat. Bisa membuat mereka hancur lebar. Shen Lao. Urusanku sendiri. Aku yang akan menyelesaikannya. Nona Su. Tuan Lin baru saja menyelamatkan nyawa kakekku. Kamu malah datang dengan peti mati untuk menantang. Apakah kamu tidak peduli dengan persahabatan Shen dan Su selama ratusan tahun? Persahabatan. Kakekku sudah tiada, masih bicara apa tentang persahabatan? Hari ini aku akan membunuh Lin Yan untuk membalas dendam. Kamu cari aku. Wajahmu. Kamu. Wajahmu. Ini wajah aslimu. Aku salah. Kekek? Aku yang salah. Aku seharusnya tidak menilai orang dari penampilan. Aku yang membunuhmu. Keluarga Su hancur karena aku. Kakek mati karena aku. Aku, Su Mei'er, penuh dosa. Hanya dengan menjadi biarawati aku bisa menebus kesalahan besar ini. Semua harta keluarga Su akan kudonasikan ke kuil. Aku akan membubarkan anggota keluarga. Beritahu mereka, aku, Su Mei'er, telah mengecewakan leluhur. Nona, Nona, mau kemana Nona? Nona, Nona, jangan berpikir untuk bunuh diri. Nona mau kemana? Nona, mau kemana? Terpesona oleh kecantikan. Akhirnya merugikan diri sendiri. Obsesi seperti setan, bukan salah orang lain. Coba bicara. Aku. "20 tahun yang lalu. Karena kamu yang pertama melihat wajahku. Mendatangkan kutukan dan menjadi bisu.
20 tahun ini. Kamu sudah bekerja keras. Bisa melihat wajah surgawi, mati pun aku rela. Keluarga Lin sudah menyadari kesalahan mereka. Setelah kamu kembali, keluarga Lin dari generasi ke generasi akan mengangkatmu sebagai kepala keluarga Lin.